Kalian mungkin mengira bahwa bahan karbon seperti pada arang, pada isi pensil adalah bahan yang sangat rapuh. Kalian mungkin juga mengira bahwa baja adalah bahan yang sangat kuat, makanya dia sering dipakai di konstruksi dan juga di industri. Tapi tahukah kalian, bahan karbon yang dianggap rapuh itu ternyata bisa berubah menjadi sebuah material tipis yang punya kekuatan yang lebih kuat daripada baja. Kekuatannya bahkan bisa mencapai 200 kali lipat dari kekuatan baja. Nah, ini adalah grafin atau grafena. Apa itu grafin dan bagaimana dia bisa menjadi salah satu material yang paling kuat di bumi? Kita bahas di video ini. Kemarin kita sudah membahas tentang berlian yang terbentuk dari karbon atau grafit yang mengalami tekanan dan suhu yang sangat ekstrim, sehingga dia memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang grafin yang masih bersaudara dekat dengan grafit dan berlian, tapi memiliki sifat yang jauh lebih unik lagi. Jika bahan karbon biasa dalam bentuk grafit itu terdiri dari lapisan-lapisan atom karbon yang saling bertumpuk dan berikatan dalam sebuah kristal, grafin ini adalah lapisan tunggal dari satu lapisan yang terdiri dari susunan atom karbon tersebut. Jadi bayangkan kayak ada sebuah tumpukan kertas, keseluruhan tumpukan kertasnya ini adalah grafit, sedangkan grafin adalah satu lembar dari tumpukan kertas itu. Struktur atom karbon dalam grafin tersusun dalam pola heksagonal seperti sarang lebah atau honeycomb yang membuatnya sangat stabil sekaligus kuat. Karena dia hanya setebal satu atom, maka grafin ini dia dikenal sebagai material dua dimensi karena dia cuma punya panjang dan lebar, nggak punya tinggi. Dan ini dia adalah material paling tipis yang pernah ditemukan. Grafin ini dia kan tipis ya, tapi kok dia bisa lebih kuat daripada baja. Bahkan dia adalah salah satu material dengan sifat terbaik kekuatannya. Bagaimana dia bisa punya sifat terbaik seperti ini? Ngomong-ngomong tentang sifat terbaik ini, aku juga mau ngasih tahu kalian tentang sebuah tool AI dengan kualitas terbaik sekarang ini, yaitu Dremina. Nah, jadi Dremina ini adalah sebuah produk dari ByteDance, perusahaan induk yang sama dengan TikTok, yang ini bisa kalian gunakan untuk membuat gambar ataupun video cukup dengan deskripsi teks saja. Selain itu, dia juga bisa dipakai untuk bikin avatar, bikin poster, buat gabungin gambar, dan lain sebagainya. Pokoknya, Dremina ini adalah sebuah all-in-one tool yang lengkap dan sangat powerful untuk bikin gambar AI. Kalian bisa nyobain Dremina ini gratis, kalian tinggal klik aja linknya di deskripsi. Nah, salah satu fitur menarik dari Dremina AI ini adalah kita bisa masukin gambar, beberapa gambar referensi, lalu minta AI-nya untuk menjadikan satu, seperti ini. Ini dia bisa support sampai 6 gambar referensi dan ini yang paling tinggi karena website AI yang lain gak ada yang bisa sampai sebanyak ini gambar referensinya. Misalnya di sini aku mau nyoba pakai fotoku sendiri buat dimasukin di Dremina. Misal aku coba tambah beberapa aksesoris seperti ini. Dan ini hasilnya bagus loh. Kemudian di Dremina ini kita juga bisa misal masukin gambar ini dan ngasih referensi gambar ini, kita bisa dapat hasil gabungannya. Atau misalnya aku mau gabungin fotoku sama foto orang ya ini. Nah, ini hasilnya bisa sebagus ini loh. Kemudian di Dremina kita juga bisa ngedit nambahin objek di area tertentu sehingga dapat hasil seperti ini. Jadi fiturnya menarik-menarik banget. Dan selain itu ini masih belum selesai. Sekarang ini Dremina udah ngeluarin model terbaru Image 4.0 yang Double 12. Dan fitur ini cocok banget buat kalian yang sering kekurangan waktu buat ngerjain poster. Contohnya di sini kita cukup masukin aja referensi gambar seperti ini, lalu masukin promptnya, dan dalam beberapa detik langsung keluar 4 hasil desain poster. Nah, kalau biasanya butuh waktu sampai 2 jam baru kelar satu gambar ya, sekarang 30 detik udah dapat hasil sebagus ini. Dan yang lebih penting, ini semua sangat gampang digunakan, cukup pakai deskripsi teks saja dan dia udah pinter bisa ngatur sendiri hasilnya. Dremina ini bisa menghasilkan gambar ultra high definition 2K resolusinya secara gratis dan dengan dukungan hingga resolusi 4K. Jadi mau kalian bikin poster atau mau bikin video, semuanya bisa dilakukan pakai Dremina. Ini gratis, kalian bisa langsung nyobain aja dan kalau mau akses yang lebih banyak lagi, kalian pun bisa pakai free trial versi Pro-nya selama 7 hari. Untuk nyobain langsung aja klik linknya di deskripsi. Grafin ini dia kan tipis ya,
tapi kok dia bisa lebih kuat daripada baja. Bahkan dia adalah salah satu material dengan sifat terbaik kekuatannya. Bagaimana dia bisa punya sifat terbaik seperti ini? Nah, sebelum bahas lebih detail, di sini perlu diperjelas dulu. Ketika kita ngomong tentang kekuatan itu ada banyak kategorinya. Di antaranya yang paling umum adalah kita membahas tentang kekuatan tarik, kekuatan tekan, dan kekerasan. Berlian itu adalah bahan yang keras, dia paling keras, tapi dia kekuatan tarik dan kekuatan tekannya dia bukan yang terbaik. Sementara itu pada bahan baja, dia memang nggak keras, tapi dia adalah salah satu yang paling kuat ketika dia ditarik atau diberi beban tekan. Makanya dia secara umum sering dianggap sebagai salah satu bahan terkuat di bumi. Ditambah lagi pada baja, proses produksinya gampang dan dia bisa sangat mudah dipakai di berbagai kondisi. Nah, ketika kita ngomongin tentang grafin, tentang kekuatan grafin, kita ngomonginnya tentang kekuatan tariknya, yang nilainya bisa 200 kali lipat lebih kuat daripada baja. Kemunculan konsep material grafin dimulai pada 1947 ketika P.R. Wallace, seorang ilmuwan fisika asal Kanada, pertama kali memperkenalkan teori grafin untuk menjelaskan sifat elektronik dari grafit. Selama beberapa dekade setelahnya, grafin masih hanya dianggap sebagai konsep teoritis. Para ilmuwan masih meyakini bahwa lapisan setipis satu atom pada grafin tidak akan stabil jika berdiri sendiri, sehingga dianggap masih mustahil untuk benar-benar dibuat. Hingga akhirnya pada tahun 2004, dua ilmuwan asal Rusia, Andrei Geim dan Konstantin Novoselov, yang saat itu bekerja di University of Manchester, Inggris, mereka berhasil untuk mengisolasi grafin untuk pertama kalinya. Dan mereka berhasil mematahkan anggapan lama bahwa grafin tidak mungkin dibuat dalam bentuk material yang stabil. Dalam membuat grafin ini, mereka menggunakan metode yang sangat-sangat sederhana. Bahkan ini tidak terpikirkan oleh banyak ilmuwan sebelumnya. Mungkin ini kayak bercanda ya metodenya ya. Mereka berhasil membuat lapisan grafin ini hanya dengan menggunakan grafit isi pensil dan sebuah selotip. Pertama, tempelkan selotip pada permukaan grafit. Lalu tarik untuk mengangkat lapisan grafit yang lebih tipis. Ulangi proses ini berkali-kali hingga tinggal satu lapisan karbon dan inilah yang disebut grafin. Lapisan yang didapat ini kemudian dipindahkan ke substrat silikon untuk kemudian diamati dengan mikroskop dan juga spektroskopi. Metode ini kemudian dikenal sebagai metode mechanical exfoliation atau Scotch tape method, dan meskipun ini sangat sederhana metodenya, hal ini membuat Geim dan Novoselov meraih hadiah Nobel Fisika pada tahun 2010. Setelah bentuk grafin ini berhasil didapatkan, bahan ini kemudian diteliti lebih jauh. Dan ternyata grafin memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dari grafit. Bahkan dia memiliki sifat yang jauh lebih unggul, termasuk unggul daripada material-material lainnya. Beberapa di antaranya ada 3 yang paling utama. Pertama, kekuatan grafin bisa sampai 100-200 kali lebih kuat daripada baja. Hasil ini didasarkan dari sebuah penelitian dari Li Changgu tahun 2008 di mana dia mengamati sifat elastis dari grafin dan mengukur nilai kekuatan tarik dari grafin ini. Dan hasil eksperimen menunjukkan bahwa grafin ini memiliki nilai kekuatan tarik atau tensile strength hingga 130 gigapascal. Yang mana nilai ini adalah 100-200 kali lipat lebih besar daripada baja. Yang mana baja sendiri dia nilai tensile strength-nya adalah sekitar 0,4-2 gigapascal. By the way, ini cara ngukur tensile strength-nya ini agak beda ya teman-teman. Kalau baja untuk diuji tarik dia kan bisa tinggal dijepit kemudian tinggal ditarik ya. Tapi kalau pada grafin jelas ini dia nggak bisa karena dia bentuknya berupa cuma satu lapisan atom. Jadi pengukurannya tentu nggak bisa dilakukan dengan metode yang sama. Jadi cara yang dilakukan oleh Li Changgu ini, metode pengukurannya adalah bahan grafin ini ditaruh di membran, kemudian untuk ngetes tariknya dia pakai teknik AFM, Atomic Force Microscopy. Metodenya memang beda, tapi ini adalah metode pengukuran yang valid yang juga sudah direplikasi oleh para ilmuwan lain dengan hasil yang konsisten. Sifat menarik yang kedua adalah mobilitas elektron yang lebih cepat. Mobilitas elektron adalah kemampuan yang menggambarkan seberapa cepat elektron bisa bergerak dalam material jika diberi medan listrik. Sifat ini sangat penting untuk bahan semikonduktor untuk perangkat elektronik seperti pada transistor. Pada awal ditemukannya, Andrei Geim dan Novoselov mereka mencatat nilai mobilitas elektron pada grafin adalah 10.000 cm2 per volt second, di mana nilai ini 10 kali lebih besar daripada silikon.
Dan 4 tahun kemudian, penelitian yang dipimpin oleh Bolotin, mereka meneliti grafin dengan kemurnian yang lebih tinggi, dan hasilnya nilai mobilitas elektronnya berhasil mencapai nilai 200.000 cm2 per volt second, atau 200 kali lipat lebih tinggi daripada silikon. Nilai ini adalah nilai yang sangat tinggi, bahkan dia bisa mendekati batas teoritis dari pergerakan elektron tanpa hambatan. Dan ini belum pernah tercatat sebelumnya pada material lain. Jadi ada potensi bahwa grafin ini bisa menggantikan silikon pada transistor komputer dan memiliki performa yang lebih tinggi. Sifat menarik yang ketiga adalah nilai konduktivitas panas yang sangat tinggi. Selain penghantar listrik yang sangat baik, grafin juga memiliki nilai konduktivitas panas yang sangat-sangat tinggi. Penelitian pada tahun 2008 menemukan bahwa grafin memiliki nilai konduktivitas panas yang 10 kali lebih tinggi daripada tembaga. Nah, sifat-sifat unik dari grafin ini membuat grafin sangat potensial untuk digunakan dalam berbagai bidang, utamanya untuk penerapan pada teknologi-teknologi canggih, seperti untuk membuat transistor, superkapasitor berkapasitas tinggi, kemudian layar sentuh, panel surya, dan banyak lagi lainnya. Setelah kita tahu bahwa grafin ini memiliki berbagai sifat yang unik, pertanyaannya yang muncul sekarang adalah bagaimana bisa sifat itu muncul? Padahal kan dia sama-sama terbentuk dari atom karbon, asalnya juga dari grafit, yang mana grafit itu adalah tumpukan dari grafin. Nah, jawabannya terletak dari bentuk dan ukuran grafin. Grafin memiliki ukuran yang sangat kecil, ketebalannya hanya satu lapisan atom, dan jika material berukuran sekecil ini, jenisnya udah masuk ke dalam nanomaterial. Dalam material berskala nano, hukum fisika yang berlaku ini udah berbeda. Yang berlaku udah bukan hukum fisika biasa seperti hukum Newton, tapi udah masuk efek kuantum. Sehingga di sini efek-efek fisika kuantum juga muncul dalam material tersebut. Dan pada skala ini, elektron di dalam grafin bisa bergerak sangat cepat dan hampir tanpa hambatan, sehingga bisa menghantarkan listrik dan panas dengan jauh lebih baik daripada material biasa. Selain itu, dari segi struktur atom-atom karbon dalam grafin, mereka terikat dalam ikatan kovalen sp2 yang sangat kuat dan tersusun rapi seperti sarang lebah, yang membuatnya menjadi struktur yang kuat meskipun tipis dan ringan. Gabungan inilah yang kemudian membuat grafin memiliki sifat unik yang berpotensi besar dalam perkembangan teknologi di masa depan. Sifat grafin yang hanya satu lapisan ini juga berbeda dengan grafit karena gini, sebenarnya satu lapisannya ini dia kuat. Tapi kalau dia udah dalam bentuk lapisan bertumpuk-tumpuk seperti pada grafit, dia lemah karena ikatan antar lapisan ini dia lemah. Jadi ibarat tumpukan kertas, dia sangat gampang kegeser. Dan ini justru memperlemah sifat grafit secara keseluruhannya. Tapi meskipun grafin ini memiliki sifat yang luar biasa, pemanfaatannya di dunia nyata masih memiliki banyak tantangan. Makanya sampai sekarang kita belum ada teknologi yang secara langsung menggunakan grafin ini di kehidupan sehari-hari. Di produk dunia nyata, masalah utamanya ini bukan lagi soal sekedar bagaimana cara untuk membuat grafin, tapi bagaimana memproduksi grafin berkualitas tinggi dalam jumlah besar dengan harga yang terjangkau. Metode pembuatan grafin yang ada sekarang hanya cocok untuk skala penelitian di laboratorium. Kualitasnya memang bagus, tapi hasilnya sedikit. Tapi sayangnya ini nggak cocok untuk industri, karena kalau di industri kan butuhnya dalam jumlah yang besar. Dalam bidang industri sebenarnya sudah ada beberapa metode untuk membuat grafin, misalnya adalah CVD, Chemical Vapor Deposition, yang ini bisa menghasilkan lembaran grafin yang luas, tapi sayangnya biayanya mahal dan kualitasnya kurang bagus. Ada juga metode reduksi grafin oxide yang lebih murah, sayangnya juga balik lagi kualitasnya juga masih rendah. Problem selanjutnya kemudian adalah ukuran grafin. Oke, grafin memang dia 200 kali lipat lebih kuat daripada baja. Tapi ingat, kekuatan dari grafin ini yang hingga ratusan kali lebih kuat dari baja ini tercapai pada kondisi di mana grafin sangat kecil ukurannya dan dalam kondisi murni. Ketika grafinnya ini digunakan dalam bentuk lapisan yang lebih luas atau dibentuk komposit, ternyata muncul masalah seperti ada retakan, ada kerutan, dan lain sebagainya. Yang hal ini ternyata membuat kekuatannya saat dibawa ke skala besar ini malah menurun. Nah, hal ini membuat grafin belum bisa langsung menggantikan baja untuk dibuat dalam struktur berskala besar, seperti pada jembatan atau pada pesawat.
Nah, jadi itulah dia penjelasan tentang grafin. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah material yang luar biasa potensinya, tapi masih memiliki banyak tantangan dalam pengembangan dan aplikasinya. Oke, itu dulu saja untuk video kali ini. Kalau kalian ada request untuk pembahasan lain, silahkan tulis di komentar dan kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.